Hari ini kita ngebahas masih balik lagi konten mandul, makanan jadul. Nah, kemarin kan udah berapa tuh, ya kan? Kayak kueku, Empat ini. wajik, ya, kue pisang. Nah, ini ada lagi nih temennya nih. Ini salah satunya ada kue. Ini kita mau review satu-satu atau kita kasih tahu dulu satu, kita review atau satu-satu ya? Yang akan buru-buru. Ini ada kue mangkok. Nah, ini kue mangkok, anjay. Bener. Kita tutupin. Ini kue mangkok. Dia ada temennya lagi. Apa tuh? Kue piring, gelas, sendok, garpu. Nah, kita review nih. Rasa nggak berubah ya? Rasa nggak berubah. Nah, lalu ini bukan susah. Warnanya pink banget lagi. Warnanya masih pink ya? Emang ada warnanya? Masih seret nggak sih dia? Seret. Udah Pasti. siapin. Masih seret. Ini asli dari mana sih kue ini sebenarnya? Kue, nah, cobain aja dulu dah. Baru kita jelaskan. Lu dulu yang nyobain. Nah, Ini harus dicoba, Rap. paling smart. Seret lu. Ini, awas, terpusnya tuh. Nempel. Kail lu ntar kayak ikan. Masih wanginya begitu ya? Gitu apaan? Nyangkut juga masih ya? Nyangket. Nah, kue mangkok ini yang terbuat dia dari tepung beras, dicampur sedikit sama tepung terigu sama tape singkong. Dikit. Ada singkongnya juga ini. Pantesan wanginya kayak dengar gimana gitu ya? Asam-asam gimana? Ini masih kue hajatan juga nih. Masih ini. Ini masih bisa lu cari di. Cuman di hajatan udah nggak pernah ada udah. Di hajatan masih ada. Di hajatan Masih ada ya, tapi emang jarang sih. sekarang malah ganti bolu kukus yang serupa kayak gini bentuknya, Bang. Yang pakai ada Yang bawahnya ya? Gua tahu. Jakarta Kue ya? yang lama tuh kue lama tuh bolu kuskus. Sama tuh kukus. Kuenya. Kuskus mah hewan tuh tinggalnya. Yang dulu kalau yang dikocok-kocok kayak plastik yang ada tepungnya tuh, gula manis. Donat ya itu mah. Temennya ada. Temennya Kayak gini banyak. bentuknya sama. Emang ada? Nggak tahu. Ada. Ya. Dia dong yang tahu. Ngomong rupanya lu gimana sih? Dia masak juga dikukus mas, Hah? dikukus. Kadar kue mangkok biasanya ada pada pesta ulang tahun. Ada ini mah, zaman dulu kali ulang tahunnya. Iya. Ulang tahunnya Bitung, ulang tahunnya Bitung. Iya. Pada ulang tahun ada mangkok kali ya kan. Ini kue mangkok bukan identik kue Betawi ya, tapi literasi yang gue dapet kue mangkok adalah kue Indonesia. Karena di setiap daerah tuh ada. Sebutannya masing-masing. Iya. Karena ada juga di Bali. Di Bali juga kadang-kadang pakai buat kue mangkok buat Bahan. iya buat kayak sajenan. Ya, Sajen. bahan. Itu. Nah, gue sejarahnya gue belum dapat literasinya kenapa disebut kue mangkok, mungkin karena bentuk. Bentuknya, iya. Dia rasanya manis, empuk juga gitu. Bedanya sama bolu kukus lebih ke bolu. Beda. Ya, ini lebih ke mangkok. Beda dong. Gampang ya. Gampang. Simpel dah. Pokoknya kelihatan dari teksturnya aja ya. Gampang banget ya. Ya. Tapi ini makanan jadul banget. Udah jarang. Biasanya warnanya ada juga hijau. Hijau berarti jalan. Ini berarti berarti ini merah. Ada. Pink. Ini bukan pink. Apa? Merah muda. Merah muda. Merah muda. Lanjut ya. Mana dulu nih? Kue Bugis. Tadi udah dijelasin ya kue mangkoknya ya? Nggak, karena literasi itu doang. Dia sekarang kalau mau cari kue mangkok masih ada sih di pasar-pasar tradisional. Iya. Di Di pasar ya. Masih ada. Lalu nyangkut. Seret. Belum. Belum. Nah, ini kue Bugis nih. Ditutupnya pakai daun pisang. Sama kayak kemarin kue pisang. Nah, kalau kue pisang kan kemarin tuh bungkusnya kuning. Daun pisang muda katanya. Sekarang hijau nih, daun pisang tua. Lucut nih. Bukan tumpeng, nih daun pisang. Kenapa dia ditutup dibungkus pakai daun pisang, Mat?
Karena kalau pakai daun jendela nggak bisa. Daun jendela. Pakai daun meninggal, Pak. Kusen dong, kusen. Nah nih, kita review kue Bugis. Nah, Cara setahu gue ya, cara membukanya. pakai bismillah. Siapa tahu pas dibuka kosong, bukan rezeki. Katepu. Nah, biasanya nih kalau setahu gue ya, kalau gue sendiri orang Betawi, orang Jakarta, kue Bugis nih kuenya orang Betawi juga, tradisional. Tapi di mana-mana juga ada. Tetap aja Tapi daerahnya. nih dalamnya nih, kue Bugis, dalamnya unti. Nah, kalau orang Betawi bilang selain kue Bugis, namanya kue unti. Iya, Unti. betul. Selain warnanya pakai ketan hitam gini, Ada dia putih ya? putih. Ada ya? Ada juga. Itu malas ngewarnain. Udahlah, Coba, belajar langsung. coba ini isinya warnanya apa nih isinya? Biasanya Kelapanya warna nih. hitam ini lebih mahal. Oh, lebih mahal. Karena ada Bugis. pewarnanya. Tapi putih tetap Bugis namanya ya? Bugis. Tetap. Bugis juga. Tapi disebutnya biasa sering orang Betawi bilang Pasaran tuh unti, iya benar. unti gitu loh. Nah, bedanya kalau di Jawa namanya Cemek-cemek aja terus. bukan apa namanya unti apa di Jawa? Untel. Orang diuntel begini. Nah, kalau unti sendiri kalau di daerah Makassar atau Indonesia Timur tuh unti itu pisang. Oh, beda ya? Beda. Nah, berarti kue pisang sana apa namanya? Unti. Unti juga tetap. Nah, kalau di sini kue unti ini buat pisang kelapa isinya nah. Bugis. Nah, kita buka Warna, dalamnya. warna apa nih? Warna apa nih? Prok jadi apa? Wah, terbang burung. Nah, Ada juga ya kentangnya. Nih. Ini isinya kelapa yang disebut unti nih kelapanya nih. Kelapa. Tapi ini Kelapa pakai di- apa sih namanya? Gula merah ya dia. pakai gula merah. Ini kan ada yang kelapa putih doang. Ya, kelapanya diparut. Kalau satu susah. Iya. Pakai Masih golok. ada airnya. Pakai golok. Cobain. bukannya. Cobain, Mas. Iya. Ini taruh sini. Iya. Rutin ya. Ini salah satu kesukaan gua nih kalau kue tahlilan nih. Kenyang soalnya. Gua acara. Nah, Ini pakai teh. namanya. filosofinya kenapa kue unti ini teksturnya lengket-lengket? Biasanya dibawain dia nih diadain di salah satu acara kayak lu besanan. Besanan. Ada tuh kalau lu bawa seserahan buat kawinan tuh Masih ada dia. kue unti. Kenapa? Makanya itu kenapa teksturnya ini lembek-lembek supaya sang pengantinnya selalu lengket. Gitu filosofinya. Oh iya bisa. Gitu. Biar langgeng. Biar langgeng sama kayak roti buaya. Kalau buaya apa tuh? Ntar aja. Oh iya. Jangan dibahas sekarang. Orang udah tahu duluan. Nah, Sampahnya nih. kue uti ini dibawa sama dibikin di saat masih ke pemerintahan Hindia Belanda. Tua ya? Tua. Dan urbanisasi di masa-masa kemudiannya. Tahunnya masih Cina. lama banget, Bang. Tahunnya. Kue pisang. Iya kan? Ada isinya bukan pisang ya? Iya. Nih kalau yang hitam dia juga dari ketan hitam. Jadi ini tepung beras. Ketan hitam nih ya. Tepung ketan hitam. Manis. Di Indonesia sendiri ya, kue-kue tradisional itu banyak banget dipaduin atau dibawa dari zaman penjajahan dulu. Itu dari Cina, apalagi Cina. Cina itu banyak banget kita mencampuri dengan budaya Cina, budaya kita, sama budaya Arab biasanya. Kalau Jakarta ya, Tapi tar lu bang, ada juga kan kue unti yang warna kayak agak-agak merah? Merah. Hmm? Main kue Oh itu kue ya beda ya? Mirip ya teksturnya Kue kayak gini? Beda bentuk doang. Yang kemarin nggak? Yang kemarin nggak? Ya beda bentuk doang ya. Enggak kan dia kayak hijau. Yang hijau. Oh ya kacang hijau ya? Kelapa. Jajan kecil nggak pernah jajan. Kasihan. Iya. Seret kan? Ini. Enggak kacang hijau sama kelapa nggak beda ya. Beda. Dia Nah, pernah Maksudnya jajan. teksturnya gitu. Nah, Beda. banyak tuh kue-kue di Indonesia tuh yang dibawa dari Cina, dari penjajah Cina. Makanya kue-kue itu Indonesia, makanan Indonesia itu hampir sama makanan-makanan negara lain yang masih serumpun ya. Kayak misalkan Malaysia, Singapura tuh banyak sama kayak laksa. Tinggal daun Laksa bunga ada, kali ya. laksa Singapura. Laksa, iya. Laksa Oh, ada Malaysia Singapura ada. ya? Terus ada kalau di Cina juga ada laksa. Laksa mana Laksa raja? mana? Campeng. Laksa mana campeng. Laksa mana? Nah,
sendiri di Indonesia sendiri banyak ini kayaknya kalau gua rasa ini ada perpaduan dari Tiongkok nih karena dari cara pola membungkusnya dari daun pisang Tradisional ya. nah kayak dodol Cina itu kan dodol Cina Iya. Wah. dia namanya juga dodol Cina kan Oh, bukan dari Jakarta ya? bukan namanya dodol Cina dari Cina. Dodol Betawi dari Betawi. Iya, bedanya dodol Cina itu sama dodol Betawi kan udah Dodol beda. Kudus. Itu disebut kalau dodol Cina Oh, yang bulat ya? kue keranjang. Kue keranjang. Nah, baju koko juga dari Cina. Awalnya. Sejarahnya baju koko, baju muslim. Koko. Baju koko itu dari Namanya Cina. koko ya? Koko. Koko. Koko alung. Enggak bener kan ngomongnya. Benar, tadi cuma kita bahas aja sejarah baju koko. Kenapa disebutnya baju koko? Padahal kan lebih ke identik muslimnya itu ke Arab kan. Enak buat minum dah. Iya, enak dulu. Kenapa nggak baju Abi namanya ya? Baju Abi. Baju ukhti. Baju. Nah, selanjutnya kita bahas nih Duh, makanan lagi. putu mayang nih. Tadi kalau cupang banyak putu air. Iya, putu. Kali ini namanya putu mayang. Putu. Dari Bali. Oh, Bali. Karena temen gue namanya Putu dari Bali. Iya. Banyak emang yang gitu. Terus saya sama-samain ya. Kolak. Nah, untuk Mayang. masalah literasi sejarahnya si putu mayang ini, dia tuh belum jelas ya dari mana asal usulnya sejarahnya kenapa disebut putu mayang atau disebut kenapa bentuknya seperti ini. Bukan dari Jawa ya? Bukan. Oh. Putu mayang tuh kalau ada dari sejarawan Betawi itu atas sejarah Betawi yang namanya Yahya, Bapak Yahya Andi itu sejarahnya si putu mayang ini sebenarnya dari ceritanya si apa namanya? Tahu ya, saya baca dulu sebentar. Ini makan siapin dulu, Bang. Jampang dan Mayang Sari. Oh, gampangnya di mana? Nah, tar dulu. Oh iya. Karena Mayang Sari ini waktu itu cantik. Nah, Mayang itu menggambarkan suatu hal yang bergelombang yang indah. Begitu. Nah, kenapa bentuknya seperti gelombang-gelombang ini? Kayak mie gitu ya. Ini menggambarkan otot si Jampang yang bisa merebut hatinya si Mayang. Oh, Gitu, kekuatan. Nah, Mayangnya ini dari gambar sisi perempuannya yang cantik dan indah. Gitu. Maka warnanya cantik ya? Iya, makanya warna-warnanya cantik-cantik. Warna-warni. Nah, putu mayang ini biasanya bisa lu temuin tuh kalau lagi belum puasa. Belum puasa doang. Banyak belum puasa. Kalau lagi nggak belum puasa tuh jarang. Ini nemu. Hah? Ini nemu. Enggak beli, kalau nemu berjalan. Nah, putu mayang ini biasanya bisa lu temuin di belum puasa nih putu mayang. Yang mau buka gitu ya? Ya, putu-putu, makanan putu-putu itu juga ada lelenya kayak putu bambu. Putu bambu. Pernah di putu Carabikang kalau bisa deh. Kalau di Makassar juga ada putu makanan nih, kalau nggak salah ya, yang bentuknya kayak bulat-bulat gitu. Tahu deh lupa namanya yang gue salah sebut, jadi salah lagi. Jangan. Nah, ini tuh makanya ini ada kuahnya nih. Kuahnya ya, cocolannya ya. Iya. Gula merah ya? Pemanis. Bukan. Gula merah campur kayak santan kayak gula merah sama santan. Santan. Iya. Biar nggak kita mengurangi apa namanya? Hormat. Bukan, rasa hormat sih. Syukur. Social distancing. Social distancing. Jadi gue nyobain aja satu sendok satu, ya kan? Lu liatin aja, ntar gue ceritain rasanya. Oh, ceritain rasanya doang, Ram. Gokil. Ya, jangan di situ doangnya. Mau di mana? Masa dimakan diuyup, dimakan diuyup. Buyur dong. Nah, Nah, makanya gini nih. Kalau satu sendok bareng-bareng kita karena lagi corona, kita hindarin. jangan. Lu liatin aja. Kita ceritain rasanya yang konkret ya, konkret. Sendok. Ini warnanya hijau nih. Sama aja, cuma warnanya doang beda, tapi rasa mah sama aja, bukan berarti warna hijau rasa melon. Iya, enggak. Bukan. Kalau putih rasa susu enggak, sama aja. Kan karena warna kecantikannya ya. Warna aja ya. Iya, buat buat menarik apa peminat si pembeli dan buat menarik yang makan juga. Kayak nasi. Sama. Asin rasanya. Oh, nyobain mah dikit lah, jangan jadi habis segitu. Enggak,
Kalau di tempat gua ada mat juga penjual putu mayang, tapi dia tuh kayak jarang-jarang gitu, tapi enak putu mayangnya. Oh jarang-jarang beredar gitu Kalau dia mau jualan, kalau dia enggak, terserah dia.